Dan setelah gua baru setengah ngabisin kopi lah, Abah ini nepuk bahu gua dari belakang. Udah bangun lu gitu kan. Gua langsung mikir, lah dari mana lu Bah? Gua kaget, kenapa? Karena si Abah ini nggak ada nimbulin suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal bawain cerita yang kemarin lu sempet tagih-tagih. Pokoknya lu udah tau lah ya apa yang lu pengenin cerita untuk kali ini. Buat lu yang penasaran dengan videonya, lu wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat lu yang mau ikutan open trip, lu bisa lihat di sini. Dan buat lu yang mau lihat video vlog gue juga, lu bisa lihat di sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi, biar gak panik coy. Sekarang tuh lagi rame berseliweran di beranda gua tuh tentang apa ya, Gunung Semeru, pembukaan Gunung Semeru. Karena kemarin yang gua baca tuh udah cek jalur, pembukaan jalur gitu, cek jalur mana yang aman dan enggak. Dan kemarin tuh ada kayak isu-isu bahwa tahun ini tuh akan dibuka, tapi ya kita berdoa aja semoga cepet dibuka lah. Tapi menurut gua gimana ya, Gunung Semeru mau dibuka karena status dari Gunung Semeru ini masih siaga 3 cuy. Jadi kemungkinan sih kalau menurut gua nggak bakalan buka tahun ini ya mungkin tahun depan, nggak ada yang tahu juga. Ya kita berdoa semoga ada yang terbaik lah, dan cepet-cepet dibuka lah ya Gunung Semeru. Oke, gue bakal bawain cerita tentang Upin nih. Jadi cerita ini tuh sebetulnya udah pernah gue ceritain di dulu dan ini tuh kayak udah dihapus lah. Lu tau lah ya channel-channel gue yang dulu, dan udah dihapus. Dan ini tuh cerita tentang baliknya Upin ke Gunung Asepan. Gue bakal mulai dari setelah beberapa hari kita turun dari Gunung Asepan. Nah, setelah turun dari Gunung Asepan ini, emang kita tuh nggak langsung pulang ke rumah masing-masing, dan kita masih stay di rumah bibi gue yang ada di daerah Pandeglang, Banten ini kan. Nah, tapi ketika udah sampai di rumah itu, gue ada satu keanehan atau kayak, ini manusia kok suram banget gitu kan. Akhirnya gue tanya nih, Pi lu ngapain kok tumben-tumbenan, letih, lesu gitu, kak kurang kasih sayang atau kurang duit apa gitu kan, gue tanya. Tapi dia cuma menjawab nggak apa-apa. Gua pun tahu kan karakter dan gelagat dia tuh manusianya tuh seperti apa. Sampai akhirnya gua terus tanya, mungkin karena bosen kali, karena kesel juga gua tanya-tanyain. Sampai akhirnya dia bilang gua harus balik lagi ke Gunung Asepan. Dan gua tanya dong, loh kenapa gitu, apa perlu gua antar nih? Ya udah yuk gas, kita ke Asepan lagi. Dan dia pun bilang kita nggak bisa kalau kita berdua ke sana, tapi harus manggil bokap gua. Gua bakal minta tolong ke bokap gua. Dalam hati gue, dan gue pun nanya sih sebenarnya ke dia, gue bilang kok sama bokap lo emang kenapa sampai segitunya lu? Ya gue tahu sih lu bikin satu perjanjian dengan makhluk di sana, tapi bukannya lu juga yang ngajarin ke gue kalau kita nggak perlu nurutin kemauan dari si makhluk tersebut gitu kan. Dan Ubi bilang gue nggak tahu kenapa, tapi ya intinya gue harus ke sana aja. Ya mungkin memang antara percaya dan enggak kata Upi juga. Tapi kalau memang sekalipun kita percaya, tiba-tiba ya mungkin gue nggak kenapa-napa. Kalau besok ada anak gue atau keluarga gue yang naik ke sana ditandain dan kenapa-napa, nanti malah ribet gitu kan, karena itu akibat perbuatan dia gitu. Gue bilang ya suka-suka lu dah. Akhirnya Upi ini yaudah gue bakal nelpon bokap gue dulu. Nelpon lah dia bokapnya gitu kan, nelpon. Dan pas lagi nelpon ini tiba-tiba pulsa gue habis. Pinjam HP lu dah yang banyak pulsanya, dia bilang gitu kan. Ya lah gue bilang ada-ada aja hidup lu. Ya akhirnya gue kasih lah ya, gara-gara cuma pulsa doang gitu kan. Gue kasih dia telepon panjang lebar. Dia pun menjelaskan tentang kejadian perkaranya. Dan setelah dijelasin pun akhirnya
bokapnya ini bilang gue nggak bisa ke sana. Ya lu tau lah gue udah tua gitu kan. Gue kalau berangkat ke sono malah masuk angin, dia bilang, malah nanti ke sono tuh malah nyusahin doang. Dan dia pun bakal nyuruh mamang buat pergi ke sono. Dan Upi pun ya udah nggak apa-apalah, karena ya percaya juga dengan mamang gitu kan. Singkat ceritanya, mamang ini pun tibalah ke daerah Pandeglang gitu kan. Di situ kita ngobrol banyak dan Upi pun menjelaskan sebetulnya mungkin mamang juga sudah dijelasin sama Wak lah gitu ya, sama bokapnya si Upi ini. Cuman ya dia pengen tahu detailnya aja. Mamang ini cuman manggut doang. Dalam hati gua, ini manusia berdua udah pada ngumpul nih, nggak bakalan benar gitu kan. Dan karena gue tuh berpikiran karena memang mamang ini udah ada kan, otomatis gue pun gak perlu untuk ikut ke sana cuy. Ya secara kalau udah ada ini gue stay di rumah bibi aja lah gitu kan. Tapi mereka tuh kayak seolah tahu cuy. Ketika gue dalam hati ngomong gue gak bakalan ikut gitu kan, mereka berdua tuh kayak nengok. Gue tuh cuman diem dan apaan sih pada nengok-nengok begitu. Ya udah ya gue ikut gitu kan. Ya walaupun gue maksa-maksa gue bilang gue gak ikut lah, gue capek dan gue masih trauma tentang kejadian waktu di Asepan gitu kan. Ya secara evakuasinya gue ngeliat depan mata gue dan itu pun satu tim dengan gue gitu kan. Nah singkat ceritanya kita berangkatlah malam-malam. Kita berangkat malam-malam dan itu pakai mobil kan. Nah di sepanjang perjalanan ini, di mobil ini gue tuh sebenarnya ngedoa gue gak mau ikut, tapi gimana caranya. Satu hal yang bisa gue pastiin, gue gak bisa ikut kalau gue sakit gitu kan. Dan setelah gue dari ngucap kayak gitu dalam hati, gue mendadak perut tuh sakit banget, merilit banget gitu kan. Dan gue bilang berhenti dulu, ngeres dulu, gue pengen BAB gitu kan. Tapi mereka berdua tuh gak percaya cuy. Alah lu mau BAB apaan sih lu, alasan aja. Sampai akhirnya gue kentut di mobil. Dan karena memang baunya bau banget gitu kan, akhirnya mereka percaya dan mereka melipir dulu lah. Dan gue pun boker bukan di WC umum cuy, tapi kayak di semak-semak kayak begitulah ya. Gue setelah boker dan gue masuk mobil lagi dan dia pun mamang gue ini bilang, nah makanya kalau punya doa itu yang bagus, yang baik, nggak boleh yang buruk-buruk. Walaupun gue nggak tahu ke intinya ya dia bisa ngebaca hati gue atau enggak, tapi dalam hati gue tuh udah ketahuan lagi aja gitu kan. Udahlah masa bodoh gitu. Akhirnya kita nerusin perjalanan. Itu kondisi perut gue masih sakit banget cuy. Kondisi perut gue masih sakit banget. Dan singkat ceritanya kita sampailah di rumah si Abah ini. Nah di rumah si Abah ini ternyata kita udah ditungguin dan kita juga dijamu, kita juga ngopi-ngopi. Ketika sampai rumah Abah itu tidak ada obrolan apapun. Lebih tepatnya kayak mereka bertiga, mungkin Abah kan gak dikasih tahu, gak ditelepon ya. Jadi kayak mereka tuh udah saling tahu aja ya. Jadi kayak udah ngopi nyantai dan akhirnya Upi ini bilang, "Bah jalan mana ya?" Dan Abah pun ngasih tahu kalau Abah tuh nyaranin jangan lewat jalur biasanya. Jadi lewat jalur yang lain aja atau motong jalan. Karena kalau misalkan jalur umumnya pendakian nanti takutnya ketemu pendaki lain, nanti malah jadinya ribet, malah jadinya parnoan ke pendaki lain dan bikin chaos lah ke pendaki lain, pada intinya seperti itu. Dan Upi mamang pun menyanggupi itu. Dan pada saat itu perut gue masih sakit dan gue pun bilang gue gak bisa ikut ya, perut gue sakit. Mamang Upi bilang ya serah lu dah kalau mau gak ikut, tapi yang pasti nanti lu bakal diajak sama Abah juga gitu kan. Lah udah pokoknya nanti disembuhin sama Abah, nanti dikasih obat sama Abah lah gitu kan. Singkat ceritanya setelah dari obrolan itu kita pun minta izin ke RT setempat untuk naik ke gunung tersebut melalui perantara Abah dan akhirnya kita berangkat lah. Nah jalan yang ditempuh kali ini itu memang beneran beda cuy. Jadi bisa dibilang bukan buka jalur sih ya, sebenarnya jalur lama ya, jalurnya udah agak sedikit ketutup, tapi mereka berdua tuh dibekalin golok atau parang gitu sama si Abah, takutnya ada jalan yang susah diterabas gitu kan. Setidaknya kalau bawa golok kan enak buat tebas-tebasnya gitu. Nah gue cuma nganterin ya jarak dekat lah gitu kan. Gue cuma merhatiin dari jauh karena trekking mereka kan malam. Dan gue cuma merhatiin doang. Anjir kata gue, itu kemana ya? Padahal yang gue lihat adalah Gunung Asepan ini, taruhlah gunung itu kan ke atas begini dan ada di depan mata gue.
Tapi ini dia melipir ke kiri kayak jauh aja gitu kan. Gue juga nggak tahu. Ya mungkin iya kali gitu kan. Dan udah dari situ gue balik lah. Dan pas udah balik ini, gue dikasih obat kayak semacam oralit gitu. Dikasih obat kayak semacam oralit gitu. Dan setelah gue minum dari si Abah ini, gue tiba-tiba langsung mendadak sembuh cuy. Yang tadinya kerasa banget sakit, itu tiba-tiba sembuh. Ya gue juga nggak tahu ya, mungkin emang oralitnya itu mujarab kali ya, gue nggak tahu juga. Dan setelah dari sembuh itu, Abah tuh bilang, udah lu tidur dulu, istirahat dulu, nanti kita susulin mereka, gue ada perlu dulu, dia bilang kan gitu. Ya udah iya Bah. Dan gue pun sebenarnya bilang gue nggak mau ikut, tapi Abah ini bilang, lu kalau nggak ikut nanti Demitnya yang ikut ke sini, nanti kalau nyamperin lu emang lu bisa ngatasin ya. Dalam hati gue, masa iya sih ke sini. Dan gue pun bilang ke Abah nih, ya kan Bah, Demitnya di gunung. Ya emang Demit di gunung doang, kamar mandi juga ada. Gue langsung tiba-tiba merinding dong. Dan dari itu ya udah iya gue tidur. Dan setelah disuruh tidur, gue kan orang yang sulit untuk tidur. Sampai akhirnya gue bisa tidur itu kayak cuman 5 menit begini melek, tiba-tiba set, udah tidur aja gitu. Nah setelah gue tidur, gue udah nggak tahu apa-apa ya. Dan kita bakal nerusin ke si Upi dan Mamang ini. Di sepanjang perjalanan mereka ini nggak nemu yang namanya sesuatu hal yang aneh, kejadian yang janggal atau apapun itu nggak ada mereka temuin. Tapi ada kayak aneh sih sebenarnya. Jadi Mamang itu sebenarnya ngelihat sesuatu hal, beberapa hal lah. Tapi Upi ini nggak ngelihat apapun, bener-bener pure nggak ngelihat apapun, nggak kayak biasanya cuy. Dan keanehan itu tuh sebenarnya Mamang udah tahu gitu kan. Mereka berangkat jalan dan singkatnya mereka sampailah di area yang memang sudah ditandain atau sudah dikoordinasi sama Abah untuk stay di situ gitu kan, untuk mendirikan tenda di situ. Nah ketika udah sampai di area lokasi yang mereka akan mendirikan tenda, di situ pun ya cuman biasa-biasa aja mereka masak, nyeduh sesuatu, mie, terus bikin kopi dan lain-lain kayak gitu doang. Nggak ada sesuatu hal yang aneh-aneh. Upi pun sempat heran sebenarnya pada saat itu tuh, kok bisa, tapi Upi nggak bilang ke Mamang gitu kan. Nah dari ketika mereka udah santai-santai ini, Upi kan nanya, gimana Mang? Udah santai, nanti juga ada yang datang kok gitu kan. Singkat ceritanya Upi ini masuk ke dalam dan Mamang pun masuk ke dalam. Tiba-tiba ada salah satu sosok yang ngucapin salam, yaitu kayak Assalamualaikum gitu kan. Dan dijawab sama mereka berdua, sama Upi sama Mamang ini, Waalaikumsalam. Dan mereka langsung keluar. Mereka ini cuman duduk bertiga. Bahkan tidak ada obrolan satu patah kata pun selain ucapan salam tersebut yang tadi di awal ya. Mereka tuh cuman diem-dieman. Tapi kali ini Upi gak bisa ngedenger atau apa gitu, ada interaksi kayak ngomong batin, kayak gak ada. Diem. Upi tuh sempet nawarin kopi. Ini kopi, dan sosok itu gak ngomong apapun. Dan diem aja. Dan sosok ini tuh perawakannya ya kayak anak muda, badannya atletis lah, berotot kayak gitu cuy. Jadi kayak selembangan, jadi makanya kelihatan badannya. Kenapa dibilang atletis, otot-ototnya tuh kelihatan banget. Dan setelah mungkin 15 atau 20 menit, sosok ini tuh tiba-tiba pergi dan ngucapin salam lagi, pergi. Dan setelah pergi itu ditanya sama Mamang, Mang, kok aneh ya, lu pada ngobrol kan harusnya gitu kan. Dan Mamang tuh cuman senyum doang cuy. Cuman senyum, dia bilang, kok gue gak bisa ngelihat sesuatu hal yang kayak gitu lagi. Mamang cuman menjelaskan, ya emang udah kayak gitu kali. Udah lu gak usah terlalu dipikirin, nanti juga bakalan tahu sendiri lu bakalan kenapa gitu kan. Terus ini gue harus gimana? Dan dari situ pun Upi ini kayak, nggak mungkin, gue nggak harusnya nggak kayak gini gitu kan. Dan setelah dari obrolan panjang lebar itu, tiba-tiba Upi ini jadi mendadak seperti orang apa sih, orang yang nggak punya pikiran, nggak punya otak cuy. Otaknya tuh kayak kosong. Jadi kayak diem, pelongo. Tapi dia tahu kalau Mamang ini ngomong atau apa, tapi dia kayak diem, ngelamun, bengong aja gitu kan. Dan Mamang pun bilang, udah lu masuk ke dalam dah si Upi ini. Dan setelah masuk di dalam, Mamang bilang, sorry ya, lu bakalan gua ikat dulu atau gua taliin dulu. Si Upi ini diikat dong. Dan takutnya, karena Mamang ini takutnya dia tuh berontak, tiba-tiba kesurupan, gak bisa kendaliin dan lari, dan itu bakal menimbulkan
ya kepanikan lah gitu kan, daripada nanti makin ribet ya udah diikat aja. Dan Upi itu cuma ngerebah aja, ngegeletak aja, dan Mamang pun balik lagi keluar dan kita bakal nerusin ke cerita gua nih. Nah ketika gua itu bangun tuh sekitaran jam 2an lah, jam 2an lewat gitu kan, gua bangun dan gua manggil nama abah dong gitu kan, bah. Gue nyari ke kamar mandi, ke tengah rumah, keluar, keliling rumah. Bahkan gue sampai berani masuk ke kamar abah karena kondisinya kan terang gitu kan, bah. Dan pas gue cek itu nggak ada siapapun. Akhirnya gue bingung kan mau nyari manusia ini kemana. Dan karena memang si abah ini udah bilang anggaplah rumah sendiri, ya udah gue bikin kopi sendiri lah ke dapur tuh, bikin kopi. Ya gue ngerokok, gue ngopi. Dan setelah gue baru setengah ngabisin kopi lah, abah ini nepuk bahu gue dari belakang. Udah bangun lu gitu kan. Gue langsung kaget, lah dari mana lu bah? Gue kaget kenapa? Karena si abah ini gak ada nimbulin suara cuy, gak ada nimbulin suara apapun. Gue bilang kok gak ada suara apapun ya, bisa-bisanya gitu kan, aneh kayak gini. Dan setelah dari itu pun ya udahlah, namanya juga aki-aki aneh gitu kan, udah bodo amat. Dan di situ abah bilang yaudah yuk kita nyusulin mereka. Gue pun sebenarnya menolak kan, tapi abah lagi-lagi maksa. Dan ya udahlah, siapa tahu ada sesuatu hal yang seru gitu kan. Dan lagian pun gue bareng sama manusia-manusia yang paham dengan sesuatu hal yang mistis gitu. Singkat ceritanya kita berangkat lah. Dan pada saat itu abah ini nggak pakai headlamp cuy, jadi dia pakai penerangan kayak obor gitulah. Walaupun udah gue tawarin, tapi abah ini gue lebih suka dengan obor gitu kan. Ya udah kita jalan tuh berangkat, sekalian bawa logistik, ya nambah-nambahin lah cemilan gitu kan. Dan sedangkan abah tidak gue bebanin untuk bawa sesuatu. Singkat ceritanya berangkat. Nah menurut pengakuan si Upi sebetulnya, ketika dari rumah abah sampai area camp itu mereka ngelaluin itu bisa dibilang 3-4 jam, bahkan 5 jam lebih lah. Tapi sedangkan gue jalan ke situ tuh kurang lebih setengah sampai 1 jam doang cuy. Entah karena memang jalannya yang udah dibuka, tapi menurut gue ya memang deket sih. Dan pas udah gue nyampe, anjir deket ini mah dari rumah abah gitu kan. Dan udah sampai di situ, ternyata di situ ada Mamang kan lagi ngopi. Di situ tuh ngobrol-ngobrol panjang lebar. Nggak ada obrolan yang menyangkut tentang sesuatu hal yang aneh ya, tapi yang ngobrol biasa aja gitu kan. Dan dari situ gue nanya lah, Upi kemana? No, ada dalam. Dan pas gue masuk melihat ke dalam, gue kaget dengan Upi yang diikat. Dan pas, jadi kan headlamp kan nyorot ke muka dia. Upi tuh mukanya pucet cuy. Dan yang paling aneh adalah perutnya, ya biasanya kalau orang hidup kan kembang kempis nih, maksudnya kayak kedengeran lah suara napas. Dan ini gak kelihatan sama sekali, kayak gak napas. Bahkan gue cek itu kayak berhenti. Anjir, gue bilang ini manusia kenapa gitu kan. Dan gue keluar nih ke Mamang, Bang Upi kenapa? Udah biarin aja ntar juga sembuh. Ya kenapa itu anak orang? Udah lu mah gak tahu, udah biarin aja udah. Yuk sholat subuh. Kita sholat subuh lah berjamaah bertiga. Dan setelah sholat subuh ini kan waktu tuh udah siang ya, maksudnya kayak udah pagi lah. Dan dari situ pun abah itu ngajak ke satu tempat. Upi itu kondisi ditinggal di tenda. Walaupun gue sempet khawatir, tapi Mamang mastiin gak apa-apa kok bocah itu. Udah kita aja yang berangkat. Kita berangkat nih. Dan kita ketemu sama salah satu spot. Gue gak tahu itu puncak atau bukan, tapi dia tuh kantong semarnya banyak. Yang mungkin buat kalian yang udah pernah ke Gunung Asepan, ya kantong semar Gunung Asepan itu kan banyak. Dan tidak ada sabana kecuali di pos 3 ya, areanya segitu-gitu dong. Itu kayak sabana kecil cuy. Kok gunung ini ada sabananya gitu. Dan kalau di puncak pun ini puncak apa anjir, gue bilang gitu kan. Gue belum pernah tahu juga gitu. Dari situ ternyata di depan itu ada sebuah pintu kecil kayak semacam gapura lah. Dan gak lama itu ada sosok yang ngejagain. Badannya itu anjing keker banget. Kayak kayak orang nih rajin fitness gitu kan. Kita jalan lambat laun ke sana. Dan singkat ceritanya kita sampailah di sana. Dan ternyata sosok yang keker ini tuh ngejagain pintu tersebut cuy. Dan kita memang tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam situ. Sampai akhirnya abah jalan gak tahu tuh ngomong apa, cuman kayak saling diem-dieman, tatap-tatapan. Tiba-tiba si sosok itu tuh kayak ngejengkang ke belakang. Dan udah gak tahu apa-apa lagi tuh. Dan si sosok itu tuh bangun. Dan tiba-tiba disusul dengan sosok yang
agak lumayan mungkin bosnya kali ya datang dan lagi-lagi diem, tapi Abah tuh kali ini ngeluarin tasbih sambil zikir. Dan tiba-tiba sosok itu tuh kayak jadi kepulan asap ngegumpal api pes kayak petasan gitu kan. Dan yang tadinya langit itu siang tiba-tiba mendung dan berubah sontak menjadi gelap gulita. Dari situ gue cuman bertiga tuh saling natap doang, sedangkan mereka mah ya baik-baik aja gitu kan, masa bodoh. Dan gue tuh kayak anjir, gue tuh pegangan ke tangan Mamang nih, ya megangan lah kayak orang mau nyebrang gitu kan. Sampai Mamang tuh dikepisin terus. Apaan sih lu pegangan mulu Zul, dia bilang. Lu kayak bocah mau nyebrang. Gue bilang emang gue takut. Tapi terus aja dikepisin. Singkat ceritanya kita bisa ngelewatin tuh si gerbang tersebut gitu kan, masuk. Dan kondisi gue masih celana celiung cuy, masih kayak tapi sambil megang gitu, walaupun dikepisin bodoh amat dah, yang penting gue nggak mau jauh. Dan singkatnya kita ketemu salah satu spot, yaitu ke sebuah pohon yang besar banget. Di awal-awal itu pohon gak ada yang aneh kecuali gede doang. Ya memang gede banget sih itu pohon gitu kan. Tapi pas udah sampai di depan pohon itu, Abah tuh bilang, ya udah yuk kita duduk aja di sini. Dan Mamang bilang, lu bantuin zikir dah sebisa-bisanya, apa kayak yang lu bisa baca doa makan kayak doa tidur kayak apa kayak lu baca, dia bilang gitu kan. Iya duduk. Dan Mamang juga bilang kalau bisa sambil merem biar khusyuk, dia bilang gitu kan. Gua agak mau merem, gue pengen ambil melek aja. Ya udahlah, suka-suka lu, dia bilang. Nah ketika kita semua udah duduk, semua udah pada zikir, mendadak semua atau lokasi di situ tuh sunyi senyap, set, nggak ada suara binatang atau apapun. Gue yang sendirian itu langsung kayak, kok tiba-tiba senyap begini ya gitu kan, kayak ada sesuatu yang aneh. Akhirnya gue menjemin mata cuy, tapi dengan kayak gimana sih, kayak ngeliat tipis-tipis gitu. Dan gak lama ketika ngeliat tipis-tipis kayak gitu, itu kedengeran suara teriakan minta tolong. Dan pas gue buka mata, karena suaranya itu gak asing banget buat gue, ternyata itu adalah suara Upi. Dan gue ngeliat banget itu di depan kita, di bawah pohon itu Upi lagi dicambukin atau kayak dipukulin gitu cuy punggungnya tuh. Dari situ gue bilang, astagfirullahaladzim, itu Upi. Kenapa gue bisa tahu walaupun dengan kondisi gelap? Karena Upi itu pakaiannya tuh ya gue tahu lah, dia pakai pakaian putih dan ada coraknya juga, dan gue bisa pastiin kalau itu Upi. Dan di situ gue nggak punya pikiran aneh-aneh ya. Gue ngebangunin Abah, ngebangunin Mamang, itu Upi digebukin, dan mereka berdua itu nggak bangun-bangun. Coy. Dari ketika mereka nggak bangun-bangun, gue bingung kan harus kayak gimana. Akhirnya karena jeritan atau tangisan kayak kesakitan si Upi nih, anjir. Ya mungkin kalau lu punya saudara atau teman baik atau sahabat pun ya, kalau lu dia temen atau saudara lu dia apa-apain, lu pasti ngebantuin orang itu kan. Nah dari situ gua pun kayak ya udah bodo amat kalau Abah sama mau nggak mau nolongin, ya mungkin nanti mereka juga bisa nolongin gitu kan, nolongin gua kalau gua kenapa. Gua lari dong ngejar si Upi. Dan semakin gua kejar lokasi si Upi, itu lokasinya tuh nggak apa sih namanya, nggak nyampe gitu. Gue lari misalkan dari sini ke depan nih, gue lari dong, harusnya udah sampai, mungkin jarak 5 menit 10 menit sampai. Tapi ini gue lari, jarak itu kayak makin lama makin gue kejar, si Upinya itu makin jauh cuy, makin jauh terus gue kejar makin jauh sampai akhirnya gue baru ngeh. Dan gue nengok ke belakang, ternyata pas gue ngeliat ke belakang, itu pun gue jauh dari Abah sama Mamang. Gue dari situ cuma anjir, gue maju ke depan juga nggak nyampe. Dan yang sekarang gue maju nyamperin Mamang sama Abah itu pun nggak sampai cuy, itu bener-bener nggak sampai. Dari situ gue udah bingung dong, dan gue cuma duduk sambil diem ngelamun aja. Gue cuma ngeliat kiri kanan, dan gak lama banyak sosok penampakan yang muncul ngedeketin gue. Bahkan ada satu penampakan yang pernah gue lihat di Batu Ase,
di Batu Asahan sosok yang kayak Kunti tapi jeroannya itu keluar cuy. Gue tuh cuman bisa diem, dan anehnya mata gue nih gak bisa merem. Walaupun udah gue coba begini tapi melek lagi. Dan sosoknya ini tuh ngedekat banget, bahkan jeroannya itu sampai di depan mata gue. Dari situ gue cuman bisa baca doa sebisa-bisanya, dan gue tuh kayak mau muntah mual. Dan gue nggak bisa ngapa-ngapain, dan lagi pasrah kayak gitu tiba-tiba gue ditepok dari belakang, bangun. Dan pas gue nengok itu ada Mamang, dan gue ngeliat ke arah yang lain. Sosok itu tuh udah nggak ada lagi cuy. Dari situ gue udah tenang banget, dan gue bilang alhamdulillah akhirnya gue bisa juga gitu kan. Akhirnya tuh sosok juga udah pergi, dan gue pun diajak sama Mamang lah ke salah satu tempat. Dan pas sampai di tempat tersebut itu ada Upi. Itu beneran ada Upi cuy. Dan dari situ Upi tuh kayak lemas, ya sadar lah, tapi nggak yang bisa ngomong. Dan pas lagi sadar kayak gitu tuh kayak gue bilang, ini kenapa Mang? Udah, badanku masih kuat nih, masih muda, lu bantuin gendong aja dah. Dari itu ya gue mau nggak mau kan gendong si Upi. Ya udah gue gendong, dan gue ketemu sama salah satu gapura lagi. Dan keluar dari gapura itu tiba-tiba gue ada di puncak asupan. Gue cuman kok bisa. Dan waktunya pun itu masih pagi cuy, ya masih sekitaran jam berapa gitu lah. Gue jadi cuman cengeng-cengeng, kok bisa tadi di sono malam. Dan pas gue nengok ke belakang lagi, pintu itu udah nggak ada lagi cuy. Akhirnya tuh gue jalan turun sambil ngegendong si Upi gitu kan. Walaupun badannya kecil sih, tapi ini bocah kan sesek gitu kan, lumayan berat juga. Dan itu pun sempet istirahat beberapa kali lah ya. Gue turun jalan dan sampailah kita di area camp kita lagi. Dari situ ya Upi ini suruh direbahin lah gitu kan. Dan dari situ pun Upi masih belum yang terlalu normal banget. Ya kayak masih ngomong pun masih biasa-biasa, lemas gitu kan. Dan gue sempet banyak pertanyaan sih, tapi Mama sama Abah ini kayak nggak ngasih tahu. Udah lu nggak usah tahu. Ya mau gimana lagi kan, kalau manusia udah ngomong kayak gitu ya udah. Nah, ini kita ngabisin logistik, makan-makan, ngobrol, ngopi, dan sedangkan Upi udah biarin aja tuh. Dan singkatnya kita turun sampailah di rumah Abah. Dan sampai di rumah Abah ini sebenarnya kondisinya itu gue ngegendong ke bawah nih manusia. Gue ngegendong sampai bawah, dan udah sampai bawah itu ternyata benar jarak dari area camp tersebut sampai situ tuh cuma setengah jam lah gue turun itu. Beneran setengah jam. Nah udah sampai di rumahnya Abah, akhirnya kita ngobrol panjang lebar, dan Upi juga udah agak mulai membaik lah. Upi itu nangis dan minta maaf, termasuk ke gue juga bingung itu minta maaf. Jadi menurut penuturan si Abah adalah si Upi ini ya memang sih konteksnya tuh mungkin nantang, tapi lebih ke punya rasa ya gue cuma ngadepin ginian doang mah bisa dan sanggup, ya anggaplah takabur gitulah ya, merasa paling jago, merasa paling hebat gitu. Nah yang bikin jadi masalahnya adalah seperti itu. Dan dari situ pun Mamang tuh nyeramain kan. Baru kali itu juga gue ngeliat Mamang tuh kayak kesel, marah ke si Upi. Dia tuh diceramain bener-bener habis. Makanya lo jadi manusia jangan usah takabur. Kalau memang lo bisa ngadepin sesuatu ya udah, nggak perlu juga lo sesumbar dan aneh-aneh. Dan dari situ pun sebenarnya gue tahu lah kalau niat Upi ini kan baik, pengen nolongin temennya kayak si Rijal, si Didi, karena memang udah urgent banget. Tapi ya terlepas dari itu tuh gue juga nggak tahu ya, kita juga emang nggak boleh sesumbar banget sih. Dan dari setelah kejadian itu Upi minta maaf ke gue, minta maaf ke Mamang, ke Abah dan lainnya, dan dia pun tidak bakal ngulangin kejadian tersebut lagi. Dan ya kita pun ya ngemaafin si Upi lah. Dan kita pun di situ sempet 2 hari atau 3 harian di rumah Abah. Dan setelah keadaan kondisi Upi itu udah membaik, baru kita balik lagi ke Pandeglang cuy, ke rumah Bibi. Nah ada sesuatu hal yang menarik adalah badan Upi ini bener lebam cuy, kayak habis dipukulin ya. Walaupun itu beberapa minggu atau beberapa bulan itu sembuh dengan normal sendiri gitu ya. Lebam kalau ditonjok kan biru, dan nanti juga hilang sendiri gitu kan. Dan ini benar-benar pengalaman Upi yang menurut dia ya paling gak bisa habis pikir sih. Mungkin menurut pengakuan Upi juga gue hampir mati kali ya, hampir meninggal lah pada kata dia tuh. Kalau memang
istilahnya telat sedikit, dan gue yang nggak tahu apapun, gue cuman ngedengerin dia cerita sambil oh iya dan di situ Upi ngasih saran ke gue, makanya lu kalau naik gunung jangan sesumbar. Dalam hati gue, yang sesumbar siapa, yang ini siapa, tiba-tiba gue diomelin. Ya walaupun gue naik gunung nggak pernah kayak begitu, ya cuma sebatas bercanda tipis-tipis lah, dan malah ya kalau sama rombongan mereka gue yang selalu dibully sama mereka gitu kan. Nah cuy, mungkin ceritanya cukup sekian aja kali ya. Ya pelajaran yang bisa diambil dari sini adalah ketika mau kemanapun, ya maksudnya bukan naik gunung aja, kalian tidak perlu takabur. Ya kalau memang kalian paham dengan sesuatu ya udahlah, nggak perlu yang dilebih-lebihkan, nggak perlu yang dikurang-kurangin juga. Dan lagi juga ini tuh cerita yang memang kemarin udah gue ceritain dan sempet kehapus juga, dan sekarang karena banyak requestan lu minta ceritain, dan akhirnya gue bakal ceritain lagi, dan nextnya gue bakal ceritain waktu si Kokom, ya intinya pas naik ke Gunung Salak lah ya, yang ketemu sama pendaki-pendaki Indigo. Dan buat lo yang pengen cerita Upi lagi, lo bisa komen di bawah ini. Mungkin ceritanya cukup sekian. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.